Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Sarwono, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406132554. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Madrasah Al-Islamiyah Sungai Undan di kelas 10 pada materi akidah Islam dan hubungannya dengan akhlak mulia. Terima kasih dan saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar lebih baik kita berdoa supaya pembelajaran kita lancar. Ya, untuk doanya dipimpin oleh Putri. Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Bapak Mahmuda. Hadir. Erlinda. Hadir. Munawir. Hadir. Nabila. Hadir. Fitria. Hadir. Terus Muslimah. Putri. Suraya. Hadir. Ini. Yara. Wahyu, Rizky, terus Tiwi, Anggun, mana dia? Terus Ahmed, hadir. Terus siapa ini? Terakhir, siapa namanya terakhir? Hardi, alhamdulillah semuanya masuk. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Jadi nggak ada yang sakit ya? Jadi sarapan? Sarapan. Baik, anak-anak, sebelum Bapak melakukan atau melaksanakan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu Garuda Pancasila. Apa semua kan? Sebelum kita menyanyikan lagu, lebih baik kita berdiri.
Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak akan menanyakan ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, mengapa akidah menjadi dasar utama dalam kehidupan muslim? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Putri, ya silakan berdiri dan dijawab pertanyaannya. Akidah menjadi dasar utama karena menentukan keyakinan, arah hidup, dan perilaku seseorang. Jika akidah benar, maka ibadah dan akhlak juga akan benar. Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya Putri sangat luar biasa. Yang sudah terjawab, akidah adalah sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana pengaruh akidah terhadap perilaku akhlak seseorang? Siapa yang menjawab? Ya. Nabila, silakan dijawab. Berdiri dan bertemu. Pengaruh akidah terhadap perilaku seseorang salah satunya yaitu memunculkan kesadaran diri. Yang kedua, mendorong perbuatan ikhlas dan membentuk perilaku mulia. Karena setiap tindakan didasarkan oleh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan pada hari akhir. Oke, terima kasih Putri sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa dampak lemahnya akidah terhadap sosial remaja? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Saya Pak. Silakan berdiri dan dijawab. Lemahnya akidah pada remaja sangat berdampak fatal. Yang pertama Ya. mengikuti prinsip moral, yang kedua perilaku menyimpang seperti berbohong bebas dan narkoba, Ya. dan yang terakhir serta hilangnya empati sosial. Empati sosial. Terima kasih. Silakan. Luar biasa semua jawabannya. Ya. Baiklah anak-anak, dari 3 pertanyaan Bapak dan 3 jawaban kalian tadi, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian akidah Islam dengan benar dan menyeluruh. Terus yang kedua, menjelaskan hubungan antara akidah yang lurus dengan pembentukan akhlak mulia. Terus yang ketiga, menunjukkan perilaku akhlak terpuji. Itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Adapun materi kita pada siang hari ini yaitu akidah Islam. Ya, akidah Islam dan hubungan akhlak mulia. Dengan anak kita akan melakukan ice breaking ya supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan. Ya, siap? Ya. Oke, jangan tegang ya. Ya Pak. Siap. Kita akan ice breaking ini yaitu apel dan jeruk, dia seger ya. Baik, siap-siap ya. Konsentrasi. Baik, apel. Jeruk, apel, apel, jeruk, apel. Lumayan konsentrasinya. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi yaitu akidah Islam. Nampak dari belakang? Coba dibaca siapa? Pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau mengubur, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. Arti menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibubur, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 1 halaman 78. Akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta yang kuat dalam jiwa yang tidak dapat dilontarkan oleh keraguan-keraguan. Dalam definisi yang lain disebutkan akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Baik, terima kasih untuk siapa sudah dibaca pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari
dari bahasa Arab yaitu mengikat atau memburu atau menyimpulkan atau mengokokkan atau mengikat ya. Jadi ikat, Islam itu ikatan. Menurut istilah, akidah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima oleh rasa puas serta terhujam kuat dalam tubuh jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan. Jadi menurut istilah, akidah itu tidak ada keraguan lagi, ditanamkan di dalam hati. Dalam bahasa tadi apa? Akidah mengikat terus ya. Untuk istilah apa? Adalah unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam tubuh jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan. Itulah pengertian akidah ya. Setelah materi Bapak sampaikan, semua paham kan? Alhamdulillah. Jadi Bapak di sini mempunyai kasus. Silakan nanti membuat kelompok dan didiskusikan. Nanti hasilnya baru kita disampaikan ke depan, yaitu presentasi ya. Diskusinya ada apa? Presentasinya itu yang maju satu atau Semua kelompok nanti ada yang menjawab. Nanti kelompok yang lain silakan bertanya. Jadi semua maju nanti ke depan. Lalu mau silakan bertanya, kelompok lain silakan mau bertanya ke kelompok yang sudah maju. Ya, studi kasusnya hanya satu ya, hanya satu. Yaitu nanti LKPG-nya nanti dibagikan ya, dibagikan per kelompok. Ya, jadi ada 3 kelompok. Studi kasusnya yaitu di lingkungan sekolah dan masyarakat masih ditemukan peserta didik yang rajin beribadah namun kurang menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi itu perlu dicari nanti, perlu didiskusikan antar kelompoknya. Boleh mencari dari sumber manapun, dari HP, dari semua, dari buku ya. Sekarang silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. sebelum berkumpul Ya. itu cara mengatasinya ya Pak? Yang tadi. Ya, nanti di sini ada petunjuknya, ada kegiatan 1, 2, dan 3. Silakan nanti diisi di sini ya, di LKPD. Yang kurang jelas nanti dalam diskusi itu bisa ditanyakan ke Bapak ya, yang kurang jelas mana, yang perlu diisi mana. Ya, sekarang silakan membuat kelompoknya. Ada 3 kelompok. Silakan berkumpul dalam 3 kelompok. Baiklah anak-anak, sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Berarti selanjutnya kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Yang maju pertama kelompok kelompok 1 siap? Ya. Silakan kalau siap maju ke depan.
ini adalah keyakinan yang kokoh dan tak tergoyahkan dalam hati seorang muslim terhadap pokok-pokok ajaran Islam, terutama keesaan Allah atau tauhid yang menjadi fondasi untuk kehidupan seseorang dan pedoman dalam beramal soleh. Di sini akhlak itu akidah itu sangat penting bagi kita, karena ketika kita tidak memiliki akhlak, maka kehidupan kita akan berantakan, seperti tidak memiliki tujuan, tidak memiliki dorongan untuk hidup, dan akan membuat hidup kita ini berantakan. Oke, sudah disampaikan hasil diskusi dari kelompok satu. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan dipertanyakan masalah akidah Islam. Dari banyak yang disampaikan, bisa ditulis 1 atau 2, 3, 4, 5, 6. Jika ada permasalahan dari pribadimu atau banyak pelajaran ini, silakan di kelompok 1 dan 3. Oke, baiklah, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Semoga paham. Jika ada yang salah, kita mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan apa hasil diskusinya. Dan tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan yang berarti sudah paham semua tentang akidah Islam. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Ya, kelompok 3. Siap? Siap? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hubungan akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak itu memiliki hubungan yang sangat erat. Akidah merupakan keyakinan dalam hati, sedangkan akhlak perwujudan dari keyakinan tersebut. Dalam perilaku sehari-hari, akidah yang sangat kuat akan melahirkan akhlak yang mulia. Di sini, akidah dan akhlak itu seperti 2 hal yang saling terkait dan saling melengkapi. Akidah itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang ada di hati, sedangkan akhlak adalah perilaku atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Begitu juga dengan kesabaran dan empati. Terima kasih. Pertanyaan kan? Ada ya kan? Wow, paham semua nih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ditutup dan kembali ke pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu hubungan akidah dan akhlak. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kalau siap maju ke depan dan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan hasil dari diskusi kami mengenai mengapa akidah disebut fondasi utama. Dari hasil diskusi yang telah kami dapatkan, jawabannya adalah karena ia merupakan dasar keyakinan dan keimanan atau tauhid yang menentukan sah atau tidaknya seluruh amal ibadah seseorang muslim di sisi Allah. Jadi, akidah itu sangat penting ya, dia bagaikan fondasi. Jika fondasi utamanya itu telah rusak atau retak atau hancur, maka komponen lainnya akan ikut hancur. Jadi akidah itu sangat penting sebagai fondasi yang menentukan sah atau tidaknya seluruh amal ibadah. Jadi kalau misal dari fondasinya udah hancur, ya pasti yang lainnya ikut. Baiklah, mungkin hanya ini dari kelompok 2.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak simpulkan pelajaran kita hari ini, kita lakukan IC breaking terlebih dahulu ya, yaitu mengenai lagu Rukun Iman. Jumlahnya ada 6. Pertama, Iman kepada Allah. kedua, Iman kepada malaikat. yang ketiga, Iman kepada kita. empat, Iman kepada Rasul. lima, Iman kepada hari akhir. enam, Iman kepada Allah. Rukun iman kepada ajaran kita semua harus mengimaninya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasulnya. Yang kelima iman pada hari akhir. Yang keenam iman pada qada. terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang mari sama-sama kita simpulkan materi pada siang hari ini. Yang pertama, kita simpulkan apa? Yang pertama, sebagai muslim Harus memiliki anak yang baik. Berarti sebagai umat muslim kita harus mempunyai akhlak yang baik supaya hidup kita lebih baik, baik dan ayem, tentram, tentram dan bahagia. Yang kedua apa? Yang kedua, akhlak merupakan fondasi dalam kehidupan. Akhlak merupakan fondasi utama bagi kehidupan seorang muslim. Jadi kalau fondasinya mantap, berarti kehidupan selanjutnya akan lebih mantap lagi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jadilah tetaplah memiliki akhlak yang baik. Kapan dan di mana kalian berada? Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Sekarang mari kita baca Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.